Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Ya, beberapa wajah yang 6 tahun lalu saya pernah datang di sini, ya masih puji Tuhan masih ada. Dan kita semua dipelihara Tuhan, masih sehat. Ya, saudara, walaupun COVID itu merajalela di seantero bumi ini, termasuk di daerah saya di Maluku, ya, tapi kalau kesempatan saya bisa hadir juga di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara semua, ini semua karena kemurahan Tuhan. Amen. Terima kasih buat sahabat saya, Bapak Gembala, Ibu Gembala, yang memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani firman Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Mari kita akan membaca sebuah ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Ibrani pasal 10 ayat 25. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Saya minta untuk yang tidak bawa Alkitab bisa yang fokus. Demikian bunyi firman Tuhan. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin dia berlakukan menjelang hari Tuhan yang dekat. Amin. Tuhan, silakan dulu. Ya, jadi saudara yang kekasih, saat COVID itu mulai melanda, pemerintah mulai menganjurkan untuk kita menjaga jarak. Tapi Tuhan ingin kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Ya. Nah, mari saudara, pagi hari ini saya akan berbicara sejatinya kita beribadah kepada Tuhan. Ya. Ya, saudara, ibadah, saudara yang kekasih, itu berasal dari sebuah kata bahasa Ibrani, yaitu abodah. Kata itu memiliki sebuah pengertian seperti seorang hamba yang datang menghadap kepada raja dengan cara kalau saya lihat dari tradisi, ya, tradisi orang Jawa itu, kalau bagaimana mereka mulai merangkak untuk menghadap raja itu mereka merangkak. Daerah saya juga sama. Sampai sekarang juga kami di sana memiliki desa, tapi tidak disebut desa, disebut negeri. Jadi negeri ini dipimpin oleh raja. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi sikap ibadah, kita datang beribadah kepada Tuhan itu harus punya sikap hormat. Ada punya sikap hormat kepada Tuhan. Nah, saudara, itu sebab kalau kita melihat saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Yesaya 29 ayat 13, Yesaya 29 ayat 13. Mari saya minta tolong ditampilkan Yesaya 29, atau saya minta salah seorang pemuda atau pemudi membacanya. Yesaya 29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya apa saudara? Mau menjauh. Nah, ini sikap ibadah yang tidak benar. Datang ibadah cuma sebagai suatu rutinitas. Tapi sejatinya kita beribadah kepada Tuhan karena ada sebuah kebutuhan yang mendalam untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau ibadah dilakukan cuma karena atas perintah manusia, atas sebuah liturgi yang biasanya dibuat oleh gereja-gereja tertentu, lalu kita cuma menghadap Tuhan dengan membaca liturgi dan sebagainya, kita cuma melakukan perintah dan aturan-aturan liturgis itu saja. Tapi kalau yang mau kita datang dengan sungguh-sungguh, maka ibadah itu akan memberkati kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu sebab Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Kalau kita mau lakukan ibadah itu dengan sungguh-sungguh, sejatinya ibadah itu memberkati kita. Ada sebuah pujian, saudara, waktu saya masih sekolah minggu, saudara. Dulu belum sebut ibadah, saudara. Dulu masih berbakti. Ya. Jadi ada pujian, berbakti, berbakti, soal utama, haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan. Dan itu terdapat, saudara, di dalam Keluaran 23 ayat 25. Ya, saya minta tolong untuk membacakan ayat ini. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya. Jadi ibadah itu memberkati. Ya. Sejatinya ibadah itu kita datang dan benar-benar hidup kita diberkati karena apa? Kita datang menyembah Tuhan, kita memberikan pujian penyembahan yang terbaik dari hati yang paling dalam untuk Tuhan. Ibadah itu akan memberkati kita. Ya, saudara yang kekasih, ada seorang, waktu 6 tahun lalu kan saya di Jakarta juga, saudara. Ada orang Chinese di Jakarta sana, saudara, dia orang setia beribadah. Bahkan segala pekerjaan Tuhan itu benar-benar dia tunjang. Dia dari hati, terus dia orang sederhana. Dia cuma pekerja membantu saudaranya di toko, saudara. Dia biasa dipanggil Ahong, saudara. Jadi setiap pagi dia seperti dia rajin beribadah, saudara. Rajin. Ibadah itu kan bukan cuma ibadah minggu raya seperti ini, tapi ada ibadah kategorial, ibadah persekutuan, ada ibadah pribadi kita dengan Tuhan, ada ibadah-ibadah yang lain. Nah, dia ini rajin, saudara. Apalagi ibadah dia secara pribadi dengan Tuhan. Dan setiap pagi aktivitas dia, kalau dia ke toko itu dia tidak pernah lupa untuk berdoa. Dia selalu serahkan diri. Setiap dia lewat depan gereja pasti dia mampir, sebentar dia datang. Tuhan, oh mau pergi kerja, Tuhan berkati. Tapi itu dia, saudara. Dia rajin, dia setia, dan dia tulus apa yang dia lakukan. Orang mungkin lihat dia, orang mentertawakan dia, ya. Orang ini begini, tapi dia nggak peduli, karena dia percaya, dia yakin. Saudara yang kekasih, satu waktu dia terserang penyakit, entah itu penyakit apa, saudara. Nah, dia harus dilarikan ke rumah sakit. Ketika dia di rumah sakit, saudara, dia mulai dipasang selang infus, sudah mulai pasang O2, lalu dia cuma tergeletak dalam keadaan alam di bawah sadar begitu, saudara. Tapi dia berdoa. Nah, dia berdoa. Tiba-tiba ada pribadi yang datang menjamah dia. Dia kaget, saudara. Dia mulai rasa, tidak ada yang datang berdoa, dan dia rasa macam kekuatan itu datang tiba-tiba. Dia langsung lepaskan jarum infus, dia lepaskan oksigen, dia lari kejar orang itu. Waktu dia sampai ke depan, para perawat itu bingung. Kamu kan sakit, kenapa kamu? Karena saya cari orang yang doakan saya, yang tadi tumpang tangan buat saya cari. Mana dia? Kamu ini sudah bingung gitu, sudah ini. Tapi dia bilang, kamu itu kan sakit. Dan saya sudah sembuh, orang nggak percaya, saudara. Maka dibawa lagi, panggil dokter jaga. Dokter jaga, coba cek. Iya, kamu sudah sembuh. Dokter jaga juga akhirnya yakin sembuh. Ya sudah, kamu pulang. Ya. Saudara yang kekasih, Tuhan itu tidak melihat ibadah kita dari bagaimananya penampilan kita, bagaimana kata-kata kita kepada, tapi Tuhan menilai kita itu di hati. Dia orang yang polos, tapi dia senang beribadah. Saat kita menghormati Tuhan, Tuhan itu akan menghormati kita. Jadi ibadah itu memberkati kita. Makanya ketika kita datang kepada Tuhan, saudara yang kekasih, kita datang sungguh-sungguh. Motivasi yang benar. Karena ibadah itu memberkati kita. Kedua, saudara yang kekasih, sejatinya kita beribadah kepada Tuhan,
Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 19. Ya, saya minta dibacakan lagi Efesus pasal 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ada yang baru pertama kali masuk di sini? Selain tadi Bapak yang baru dikenalkan, ya saya berpikir ini semua kita sudah anggota keluarga kerajaan Allah di tempat ini. Ya, tidak ada orang asing. Orang asing mungkin saya karena saya hitam sendiri. Ya, tidak ada kan? Jadi ibadah itu butuh persekutuan. Mazmur 133 katakan alangkah indah dan baiknya bila saudara diam bersama dengan rukun. Ayat terakhir katakan sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ibadah itu perlu kerukunan. Di daerah saya itu seringkali itu orang datang ke gereja itu sebagai rutinitas, apalagi gereja Protestan Maluku. Kalau datang apalagi kalau Natal saudara, itu nanti lihat mereka punya gaya. Itu saling bersaing melihat ini dia pakai pakaian ini gini, lalu ada yang mulai lirik sana lirik sini, lalu mulai lain colek lain bilang, kamu lihat urus sana dulu. Tadinya lampu keriting begitu sudah disetrika jadi lurus. Itu seringkali begitu saudara. Itu diperhatikan begitu. Ibadah itu butuh kesehatian. Amin. Ya. Terus ibadah itu, saudara, apa yang menjadi persoalan di dalam jemaat? Karena diungkit-ungkit keluar, saudara. Saya barusan dari sana ada persoalan dalam tempat pelayanan saya. Pendeta ini udah tua, saudara. Karena dia sudah umur 70 lebih, dia udah sedikit fisiknya mulai menurun, saudara. Jadi dia khotbah juga sudah agak lambat. Kebetulan dia khotbah tentang balak dan bilean, saudara, yang tidak menerima sogok. Dia ngomong seperti gitu, bilang jadi orang kalau nyogok itu dosa begini-gini. Kebetulan ada jemaat yang punya anak masuk polisi, saudara, merasa disogok gitu. Wah, jadi kacau. Sampai naik mensos, pendeta sudah tua pensiun aja. Hanya ribut, saudara. Ini kita harus jaga perasaan kita, harus jaga persekutuan kita. Hal-hal yang terjadi di dalam gereja jangan gitu loh, Bapak Gembala. Sering kali nagih gitu, udah tahu kita susah begini terus nagih begini. Ini hal yang kadang-kala dianggap sepele, tapi kita tidak bisa untuk menjaga rahasia gereja kita. Kita perlu jaga supaya persekutuan kesehatian itu tetap berjalan baik. Kalau kita ibadah dengan sebuah kesehatian, kita akan mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Pengurapan Allah itu akan turun. Dan ketika kita datang dengan setiap masalah dan setiap persoalan, saudara pasti pulang dengan jalan keluar. Kita mengalami keajaiban daripada firman Tuhan. Kita mengalami mujizat Tuhan. Kalau kita itu sehat, firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul sepakat beribadah, Tuhan hadir. Apalagi kita, sekian orang yang ada di sini, jemaat yang ada di sini. Kalau kita sehat, saudara, saya percaya kita akan mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Itu sebab saudara, sejatinya ibadah kita harus jaga persekutuan kita. Selain ibadah itu memberkati, ibadah itu harus dijaga supaya kesehatan ini tetap berjalan dengan baik. Sehingga apa yang kita kerjakan itu benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, saudara yang kekasih, sejatinya kita beribadah kepada Tuhan. Roma 12 katakan, ya, Roma 12 ayat pertama dan yang kedua. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amen. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Nah, saudara yang kekasih, yang ketiga, sejatinya ibadah itu merubah hidup kita. Amin. Ibadah itu harus merubah. Jadi pembaharuan
pikiran kita itu merubah, karakter kita itu datang dari hati kita. Kalau kita hati mengasihi Tuhan dan sebagainya, saudara, pasti ada perbedaan, saudara, antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Coba kita baca di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 18. Maleakhi pasal 3 ayat 18. Maleakhi pasal 3 ayat 18. 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan Maka kamu akan kembali melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaan. Ya. Harus ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Jangan keluar kita sama. Ya, di gereja lain, di luar lain. Ibadah itu harus merubah hidup kita. Amin. Kalau ibadah itu tidak merubah, saudara berarti tidak bertobat. Ya, apa kata Pak Robert? Betul. Saya dulu memang fisiknya kuat, saya badan besar dulu hampir 100 kilo, dan sekarang turun 75, saudara. Saya kemarin sampai tiba di Surabaya, oh kamu kok langsing sekarang? Ya, sudah beda, sudah tua memang saya akui. Lutut juga sudah encok, saudara. Dulu saudara, saya kalau datang menagih orang itu orang ketakutan, saudara. Melihat wajah saya yang sudah sangar begini. Saya dulu ikut lesing, saudara, kerja nagih-nagih juga. Kemarin pun saya masih diminta ditolong oleh teman pergi nagih di Manado, saudara. Tapi saya bilang, saya ini hamba Tuhan, saya datang ya bagaimana kita koordinasi saja yang baik gitu, saudara. Saya nggak seperti dulu sangat, sudah tua, saudara. Bukan nyali seperti 20 tahun lalu, saudara. Sekarang kalau orang dorong aja udah rupuk, jangan jagoan lagi, harus tahu diri. Jadi hidup itu, keadaan kita itu berubah. Makin tua itu fisik makin menurun, itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Nah, hidup kita, rohani kita juga sudah tua, bertobat. Jangan lirik kanan, lirik kiri. Semakin kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terlebih kita melihat keadaan zaman yang semakin hari, saudara, makin mengkhawatirkan, keadaan semakin susah. Kita semakin menggiatkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah yang sejati itu ibadah yang memberkati hidup kita. Jangan kita tinggal dengan karakter yang masa lalu, tinggal merasa bangga dengan hal-hal yang lalu, tinggalkan. Sekarang kita fokus kepada Tuhan. Kalau saudara mau diberkati, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jangan karakter itu saja. Ada seorang ibu yang terus karena tidak bisa melepaskan pengampunan terhadap anaknya, merasa, wah anaknya, saya punya anak ini dipengaruhi sama istrinya dia, harta saya mau dibawa. Ini Pak, akibatnya saya terus darah tinggi terus, nggak turun-turun begini terus. Saya coba, Bu, coba minum itu loh, Bu. Daun pandan apa daun salam itu direbus itu bisa turun kan, Bu. Ah, Pak, percuma. Kurang daun pintu dan daun jendela saya yang saya minum. Saya bilang, ya ini sekalian saya daun telinga dimakan. Jadi tidak mau berubah. Coba rendah hati, kita terima, lepaskan pengampunan. Buat apa kamu ke gereja tapi kamu tidak hidup dengan kepahitan, dengan dendam, masa lalu terus dibawa-bawa? Aduh, saudara yang kekasih, maka kita akan tinggal. Ada orang mabuk, saudara, di tempat saya itu kan daerah Maluku Tenggara itu kan rumahnya di atas itu kan tiang itu di pantai kan. Jadi ketika dia pulang dia dapat ikan banyak, dia datang ke sahabatnya, dia cerita, wah tadi saya tangkap ikan, dapat banyak, saya mancing dapat ikan, saya timbang sekian saya dapat. Oh iya kalau gitu mari kita minumlah dia. Di sana kan kebiasaan begitu, adatnya ya begitu, minum, merayakan minum, sudah mabuk. Dia lihat wah sudah waktunya saya pulang ya, permisi pulang, dia datang naik sampan, saudara. Dia karena asik mabuk dia sambil nyanyi-nyanyi, dia dayung loh. Kok saya sudah matahari udah mau terbit kok saya belum sampai. Lihat gini ya, tali perahunya masih tertambat di tiang. Ya kadang-kadang kita begitu, masih terikat dengan masa-masa lalu. Kita tidak akan pernah sampai di tujuan. Ya marilah kita mau berubah. Amin. Ibadah yang sejati itu merubah hidup kita. Kalau saudara mau diberkati, berubah.
jaga persekutuan kita supaya benar-benar kita menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Ya, saya senang tadi lagu yang pertama kita nyanyi, sehelai rambut pun jatuh Tuhan tahu. Ya, itu tercatat dalam firman Tuhan. Sehelai rambut jatuh saja Tuhan tahu. Apalagi masalah saudara, apalagi persoalan saudara. Amen. Tuhan tahu. Amin. Cuma terpulang pada kita. Bagaimana sikap hati kita? Kalau kita mau berubah, ini aku Tuhan. Pulihkan dulu. Yes. Jamah hatiku, jamah hidupku. Pulihkan rumah tanggaku, pulihkan bisnisku, pulihkan pekerjaanku, pulihkan perdaganganku, pulihkan tokoku, pulihkan apa yang aku kerjakan Tuhan. Ibadah itu akan memberkati saudara. Tuhan tidak pernah salah dengan firman-Nya. Firman itu ya dan amin. Terpulang pada sikap hidup kita. Itu sebab mari saya undang tim musik. Kita akan nyanyikan pujian itu lagi. Musim Tuhan menolong. Musim akan Musim. sampai. Ya. Mari kita dalam sikap doa dan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan
kami boleh beribadah kepada Engkau. Ubahkan kami sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih buat setiap kebenaran yang sudah kami terima, biar jatuh pada tanah hati kami yang baik, sehingga kebenaran itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, jemaat yang datang Tuhan berkati. Amin. Dari bangku terdepan sampai di belakang Tuhan Engkau lawat. Amin. Engkau lawat, Engkau mengerti setiap mereka. Yes, Engkau melihat keadaan mereka yang datang dengan berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Mari Engkau datang dengan kuasa. Mari Engkau jamah mereka. Engkau pulihkan mereka. Yang datang dengan setiap beban, masalah, persoalan, berikan jalan keluar. Karena pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kami. Engkau Allah yang setia. Pada waktu kami dicobai, Engkau yang akan memberikan jalan keluar. Mari Tuhan, berikan jalan keluar bagi setiap jemaat yang punya masalah dan persoalan, sehingga kemenangan itu menjadi bagian di dalam hidup mereka. Karena Engkaulah Allah yang hebat. Engkau Allahku yang luar biasa. Engkaulah keselamatan. Haleluya. Terpujilah namamu. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau Allah penyembuh. Engkau Allah pembuat mujizat. Dan oleh bilu-bilu Yesus kami disembuhkan. Terima kasih, pulihkan dan sembuhkan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap usaha pekerjaan anak-anakmu. Baik di pabrik, baik di pasar, di toko, apapun yang diusahakan oleh anak-anak muda berkati Tuhan buat berhasil. Bedakan kami dari yang lain karena kami adalah milik Tuhan. Anak-anak yang duduk di bangku-bangku pendidikan juga Tuhan berkati, berikan kecerdasan, berikan hikmat, kepintaran, angkat segala kebodohan. Engkau yang buat perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Dan kami percaya orang yang beribadah diberikan hikmat yang luar biasa. Dan anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan berkati. Berikan masa depan bagi mereka, masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa, permuliakan namamu Tuhan. Kami percaya ketika kami pulang kami diberkati Tuhan. Secara khusus hamba berdoa buat gembala sidang di tempat ini, suami istri dan anak-anak rumah tangga, pelayanan pekerjaan tidak secara kebetulan Engkau yang menetapkan dia di tempat ini. Engkau juga yang bertanggung jawab dengan dia. Pakai dia suami istri dengan luar biasa, dengan penuh kerapahan-Mu, dengan pewayuan-pewayuan yang baru, supaya dia dapat menjadi penyalur berkat di tempat ini, yang bertanggung jawab dengan pengembalaan di tempat ini. Jemaat boleh dibangun di dalam pengenalan akan Engkau, menjadi jemaat yang dewasa, berakar, bertumbuh, sehingga waktu Engkau datang, Engkau dapat mengangkat kami semua masuk di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih, berkati segala pergumulan-pergumulan hamba-Mu di tempat ini. Apapun yang direncanakan dan dibutuhkan Tuhan berkati. Bahkan sebagai menjadi beban untuk masuk di dalam organisasi juga Tuhan tolong dia, pakai dia berdampak untuk banyak orang. Bahkan di Purbalingga ini dia dapat menangkan jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Bahkan anak-anaknya Tuhan berkati di segala tempat di mana saja. Tuhan tetap jaga mereka, Tuhan bela mereka. Tuhan berkati segala pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang mereka layani di mana saja, sehingga semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya apa yang kami ikat di tempat ini terikat di sorga, dan apa yang kami lepaskan di tempat ini juga terlepas di sorga. Di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus,